Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih melanjutkan apa yang kita boleh bahas tentang bagaimana kita menjadi seorang Kristen. Kita sudah belajar bahwa menjadi Kristen itu karunia dari Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat ada orang yang tadinya Kristen, tiba-tiba tidak menjadi Kristen lagi. Dan ada yang banyak yang kita bisa melihat. Sebab itu hari ini kita mau coba membahas satu tema. Mana Kristen? Apa perbedaan antara Kristen yang benar dan Kristen yang ikut-ikutan? Kita akan baca beberapa bagian firman Tuhan ya. Saya ingin ajak kita untuk membaca pertama dari Kisah Rasul 19. Ini tentang anak-anak Skewa ya. Ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ya. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba, perhatikan, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya begini: "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan mengagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, ini salah satu contoh dalam Alkitab orang yang ikut-ikutan. Mereka ikut melihat bagaimana Rasul Paulus mendoakan orang dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, ya, yang mati pun bisa dibangkitkan. Kita tahu Eutikus dibangkitkan oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka ikut-ikutan, tapi tidak dalam hati percaya sungguh-sungguh. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada orang yang ikut-ikutan, ya, mengaku percaya Yesus tapi menyebut nama Yesus tapi sebenarnya ikut-ikutan. Tuhan tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu Saudara. Iblis juga tidak bisa dibohongi. Iblis juga tahu apakah kita benar-benar percaya Yesus atau tidak. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, memang tidak semua istri-istri yang menikah dengan suaminya Kristen, jadi Kristen itu ikut-ikutan. Tetapi ada istri yang menjadi Kristen karena suami, karena mengikuti suami. Dan kenyataannya dalam kehidupannya ada yang meninggalkan Tuhan juga gara-gara suami. Karena mungkin dia menikah dengan suami yang Kristen, katanya begitu, tetapi dalam perilaku hidup suaminya tidak mencerminkan Kristus. Ya, karena dia menjadi agama Kristen karena ikut suami, dia ikut ke gereja, dia ikut beribadah. Tapi ketika suami menunjukkan sikap yang tidak memuliakan Tuhan, dia juga jadi ikut-ikutan. Ya, ini artinya istri yang ikut-ikutan suami. Ada juga yang ikut suami karena ya mungkin Kristen. Nah, suatu ketika kalau misalnya suaminya meninggal, ya sangat mungkin dia tidak lagi mengikuti iman dari suaminya. Apalagi kalau mungkin dia menikah, dan ada berbagai contoh kan, menikah dengan dia mungkin dulu bukan Kristen, tapi karena menikah dengan suaminya yang Kristen jadi Kristen. Ketika suaminya meninggal, dia menikah dengan yang non-Kristen, ikut lagi dengan agama dari suaminya yang baru misalnya. Nah, ini dapat dikategorikan Kristen yang ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat seperti anak-anak Skewa yang menyebut nama Yesus tanpa pengertian. Di dalam kehidupan kita setiap hari juga mungkin kita ada juga ya, tidak semua memang, yang akhirnya menjadi Kristen. Di Jakarta cukup banyak, Bapak Ibu, menjadi Kristen karena mungkin gerejanya membantu dia, ya. Sebenarnya tidak salah kan gereja membantu, dan dia menjadi Kristen karena mungkin
dibantu oleh gereja, ya itu tidak salah. Tetapi ada saatnya mungkin gereja tidak bisa bantu terus, dan di akhirnya kecewa, dia tidak lagi menjadi Kristen. Nah, ini juga termasuk Kristen yang ikut-ikutan. Kristen karena sembako misalnya, Kristen karena dibantu. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang berpikir bahwa menjadi Kristen itu mengikuti kehendak kita. Oh, ada yang mengatakan, oh ini keputusan saya, keputusan saya. Nah, menjadi Kristen karena kita memilih, karena kita memutuskan, sangat mungkin ketika dia menghadapi pergumulan, dia akan berpikir, jangan-jangan pilihan saya salah. Nah, ini Kristen yang ikut-ikutan. Bisa istri yang ikut-ikutan suami, atau mungkin suami yang ikut-ikutan istri, atau mungkin karena ya dia merasa bahwa dibantu oleh orang Kristen dan akhirnya bisa menjadi Kristen. Nah, ini juga dapat dikategorikan Kristen yang ikut-ikutan. Tapi kembali saya katakan bahwa tidak semua ya. Banyak juga contoh, ada istri yang tadinya bukan Kristen, akhirnya menjadi Kristen karena ikut suami. Tetapi ketika melihat perlakuan suaminya ya tidak memuliakan Tuhan, dia tetap Kristen. Nah, itu ada di jemaat kami juga, dan tetap setia. Nah, bahkan ketika suaminya meninggalkan dia, ada satu saudara saya sendiri ada, tapi dia tetap setia sampai akhir hidupnya, dia tetap setia. Nah, ini benar, artinya dia bukan menjadi Kristen karena ikut-ikutan, bukan karena ikut suami, bukan karena ikut istri, atau bukan karena ikut teman, atau mungkin karena bantuan apapun. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai seorang suami untuk memperkenalkan Yesus, ya. Tuhan bisa pakai seorang istri untuk memperkenalkan Yesus bagi suaminya, atau Tuhan bisa pakai keluarga untuk memperkenalkan Yesus. Beberapa hari yang lalu, tanggal 11 September ya, saya lupa ya. Ya, 11 September saya memberkati satu pasangan ya Bapak Ibu Saudara. Suami istri ya, baik istri maupun suami, mereka satu-satunya Kristen dalam keluarganya. Jadi orang tuanya masih non-Kristen, tapi mereka memutuskan untuk menjadi Kristen. Dan saya membimbing dan akhirnya dibaptis dan diberkati dalam pemberkatan nikah. Dalam pernikahan, kedua orang tuanya hadir. Dan banyak keluarga-keluarga yang masih belum Kristen gitu. Ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan bahwa mereka itu keputusan. Jadi walaupun orang tuanya, nah karena ada juga yang berpikir bahwa oh saya jadi Kristen karena memang saya lahir dari keluarga Kristen. Nah seperti kedua anak-anak Tuhan ini kan, mereka memutuskan untuk menjadi Kristen pada orang tuanya belum Kristen. Nah jadi kita bisa melihat di sini bahwa Kristen itu bukan karena ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita lihat bahwa anak-anak Skewa, anak-anak Imam Skewa bisa menggunakan nama Yesus bahkan untuk mengutuk loh. Untuk mengutuk. Nah, Tuhan Yesus itu Tuhan yang memberkati, bukan untuk mengutuk. Nah, tapi bagaimana dengan kekristenan yang benar? Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, nah, ini kekristenan yang benar. Dikatakan begitu. Saya baca ayat yang ke 3b saja ya. Yang terakhir ya. Dan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga B atau bagian terakhir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kekristenan yang benar itu ya, karena dia dijamah oleh Roh Kudus. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak. Kebetulan anak-anak kami, waktu itu anak kami yang pertama baru SMP, dan kami berdua lagi dengan orang-orang tua yang lain, tapi kami berdua berdekatan menunggu cukup lama. Dan saya kok tiba-tiba tergerak gitu, Chinese ya, saya bilang, kendala akhirnya namanya Pak Abun. Lalu akhirnya, karena kan itu kan sekolah Kristen, lalu saya bilang, Pak Abun, seorang Kristiani. Akhirnya dia bilang begini, ya benar, saya perkenalkan. Dan akhirnya dia katakan, Pak, saya ini satu-satunya Kristen di keluarga kami.
Dan saya hampir dibunuh dan saya sudah dikeluarkan dari silsilah keluarga kami karena saya percaya kepada Kristus. Dia bukan seorang sarjana teologi atau dia tidak sekolah teologi. Tapi waktu saya tanya beliau, apa yang membuat Pak Abun kok bisa bersikukuh percaya kepada Tuhan Yesus? Dia bilang, Pak, saya tidak bisa menjelaskan, Pak. Tapi adanya di sini. Nah, saya bisa mengerti. Adanya di sini. Apa itu? Dia dijamah oleh Roh Kudus. Ini yang benar. Orang yang dijamah oleh Roh Kudus, dia tidak bisa menahan dirinya, hatinya untuk percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan biasanya orang yang dijamah benar-benar oleh Roh Kudus itu tidak mudah untuk meninggalkan imannya. Satu ayat lagi yang akan melengkapi apa yang disampaikan Paulus, tapi kita berbalik di Yohanes. Ya, kita bisa lihat dari Yohanes 15 ayat 16 ya. Nah, dikatakan begini. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Wow, luar biasa. Nah, jadi kekristenan yang benar itu bukan ikut-ikutan, ya, bukan suka-suka kita, bukan keputusan kita. Tapi kita menjadi Kristen yang benar itu karena kita dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan memilih kita dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu yang benar. Nah, orang yang dijamah, kita kan lihat dalam perjalanan waktu, orang kalau yang sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, maka ketika menghadapi pergumulan dan dia percaya bahwa Tuhan yang memilih dia, ya, maka ketika menghadapi pergumulan dia akan kuat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan dia kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Nah, ini kekristenan yang benar. Tidak mengeluh. Tapi kalau misalnya kita berkata bahwa, oh, saya jadi Kristen kan karena pilihan saya. Nah, ketika dia berhadapkan dengan pergumulan, dia mungkin akan berpikir, jangan-jangan salah lagi pilihan saya. Padahal kita sudah pernah bahas ya, dalam hidup ini selalu akan diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Dan ini akan terbukti. Kekristenan yang benar atau kekristenan yang hanya ikut-ikutan. Kalau kekristenan yang benar adalah kekristenan yang memahami bahwa kita bisa menjadi Kristen, kita bisa menjadi percaya kepada Yesus karena Tuhan yang pilih, karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita menghadapi pergumulan. Jadi kalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus karena pertolongan Roh Kudus, maka ketika dia diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan, dia akan kuat. Karena dia percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi dia. Tapi orang yang berpikir bahwa, oh, saya menjadi Kristen karena ini pilihan saya. Oh, saya memilih menjadi Kristen karena istri saya Kristen. Saya memilih menjadi Kristen karena suami saya Kristen. Saya memilih jadi Kristen karena mungkin saya sudah belajar teologi. Cukup banyak sarjana teologi jadi ateis loh. Merasa diri pintar dan akhirnya tidak semua. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kekristenan yang benar bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan analitikal kita, intelektual kita, bukan. Tapi kekristenan yang benar adalah kita memahami bahwa Tuhan yang jamah kita dengan Roh Kudus, Tuhan yang pilih kita, Tuhan punya rancangan dan Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Dia berjanji menyertai, melindungi dan memberkati kita di sepanjang hidup kita. Itu kekristenan yang benar. Jadi kita akan bisa melihat di dalam perjalanan waktu, kita akan bisa melihat bahwa mana kekristenan yang benar. Nah, saya tidak tahu ada begitu banyak pendeta-pendeta juga yang akhirnya pindah agama. Jangan-jangan motivasinya mungkin awalnya sekolah teologi jadi pendeta ya supaya mungkin bisa diundang khotbah di mana-mana. Ya mungkin kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya kalau dia seorang kekristenan yang benar, pendeta yang benar, sekalipun mungkin dia tidak banyak pelayanan, mungkin ya tidak banyak berkat, ya dia akan tetap teguh imannya kepada Tuhan Yesus, tidak berpindah.
Tapi kalau cuma ikut-ikutan, dan sangat mungkin dia akan kecewa dan akhirnya dia pindah, mungkin karena dalam kekristenan kok saya kurang berkembang, akhirnya dia pindah agama lain, dan mungkin ya saya nggak tahu apa motivasinya. Tetapi dalam perjalanan waktu kita akan dapat membuktikan mana kekristenan yang benar dan mana kekristenan yang ikut-ikutan. Saya lebih fokus untuk melihat bahwa kekristenan yang benar yang pertama adalah dia percaya bahwa dia menjadi Kristen, mengaku Yesus adalah Tuhan karena dijamah oleh Roh Kudus. Karena Tuhan yang memilih dia untuk menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, kekristenan yang benar itu ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, dia tidak akan pernah meninggalkan imannya. Kenapa? Karena dia tahu dalam hidup ini pasti akan diperhadapkan dengan pergumulan. Tapi kekristenan yang benar, yang tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia tidak akan pernah menyerah. Karena dia mengikuti perintah Tuhan yang berkata, Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Nah ini, dia tidak akan kecewa karena dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan seperti contoh tadi anak-anak Skewa yang berani-berani menggunakan nama Yesus tanpa iman yang sungguh-sungguh, akhirnya dibalikin, diserang oleh kuasa iblis. Tapi kekristenan yang benar, di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan kita punya kuasa untuk mengusir setan, menang atas kuasa setan. Kita berani melawan kuasa iblis karena kita tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu kekristenan yang benar. Tidak akan pernah tidak pernah mundur dari pergumulan seberat apapun dalam kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh kuat dalam menghadapi tantangan seberat apapun. Karena Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Jangan menjadi Kristen karena ikut-ikutan. Saya selalu sampaikan juga karena cukup banyak jemaat yang Tuhan kirim dalam gereja kami. Jemaat yang mungkin banyak mengalami pergumulan karena mereka adalah juga kaum marginal, ya, tinggal di jalanan. Kami bantu, saya juga bilang bahwa walaupun kami bantu menyediakan tempat tinggal, karena dari sekitar ya 600-an orang yang saat ini kami bantu bimbing, tidak semua Kristen. Dan saya katakan bahwa tidak harus menjadi Kristen karena mungkin karena kami bantu, karena kekristenan itu pilihan Tuhan. Kami bantu ini secara kemanusiaan. Jadi kami menyediakan rumah-rumah kasih itu secara kemanusiaan, dan banyak juga yang non-Kristen. Susah. Memang saya begitu tergerak melihat ibu dan anak-anak kecil yang terlantar di jalanan, ya. Kasihan. Juga untuk lansia, orang tua yang mungkin ya susah di jalanan. Saya cukup sedih sih melihat realitas di kota Jakarta, di mana ada gedung-gedung gereja mewah, tapi di sekitar kita ada ribuan anak-anak Tuhan Kristen loh yang terlantar di jalanan. Kita baru membantu sekitar 600-an orang, ada puluhan ribu gitu. Nah, seharusnya kita bisa saling menolong begitu Bapak Ibu Saudara. Dan saya selalu katakan pada mereka bahwa jangan paksakan diri untuk menjadi Kristen. Saya ceritakan tentang kasih Tuhan, tapi banyak yang bilang, tapi kami tersentuh Pak, ya berdoa dan benar-benar tidak pada. Dan beberapa yang sudah ratusan yang kami baptis, dan itu bukan karena paksaan. Nah, saya bilang hidup ini akan diperhadapkan dengan pergumulan. Jangan menjadi Kristen karena ditolong oleh gereja atau ditolong oleh hamba Tuhan. Sangat mungkin satu saat hamba Tuhan juga tidak bisa membantu, gereja tidak bisa membantu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jadi saya sampaikan kepada mereka bahwa ubah mindset mereka untuk selalu berharap dan berharap kepada manusia. Ya, selalu tekankan kepada mereka bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang sungguh-sungguh menjadi Kristen, percaya bahwa Tuhan yang pilih dia, Tuhan yang punya rancangan dalam hidupnya, tidak mudah untuk meminta-minta tolong kepada orang lain ketika menghadapi pergumulan. Kenapa? Karena kan Tuhan ada dalam diri kita. Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu sama dengan apa yang ada dalam orang yang kaya juga, yang Kristen atau yang pendeta.
Ya, kita mesti memahami bahwa menjadi Kristen itu Tuhan menyertai kita. Immanuel, Immanen, Elohim. Ya, Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan ada di dalam diri kita, ya minta sama Tuhan. Ya, tidak salah Bapak Ibu Saudara kalau saudara akhirnya meminta tolong pendeta, doakan, tidak salah. Tapi jangan berpikir bahwa hanya doa pendeta yang didengar Tuhan. Kan Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, Tuhan ada di dalam diri kita. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sahabat, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya juga percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, dia juga sungguh-sungguh memahami bahwa Kristus mati menanggung hukuman dosa kita. Dan kekristenan yang benar adalah kekristenan yang tidak sengaja hidup dalam dosa. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, tetapi ini harus menjadi perenungan bagi kita. Bahwa kita menjadi Kristen karena Roh Kudus menjamah kita. Benar, Roh Kudus yang memampukan kita untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk menang atas kuasa iblis. Tidak sama dengan anak-anak Skewa yang akhirnya diserang oleh iblis. Makanya seorang Kristen yang benar itu, dia tidak takut iblis. Karena roh yang ada dalam dirinya lebih besar dari kuasa iblis. Kita uji diri kita. Apakah kita takut iblis? Ya? Atau iblis yang harus takut kita? Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang memiliki kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menang atas kuasa iblis. Ya, tentu saja banyak fungsi Roh Kudus, tapi saya coba cuplik beberapa fungsi dari Roh Kudus, dan saya diingatkan Tuhan untuk mengungkapkan kepada kita bahwa salah satu bukti kehidupan kekristenan yang benar adalah kita tidak hidup dalam dosa. Atau kalaupun kita sedang hidup dalam dosa, maka kita sedang berusaha untuk Roh Kudus menolong dia untuk keluar dari dosa itu. Karena Roh Kudus juga hadir untuk apa? Untuk menginsafkan kita akan dosa. Ya, saya cukup sedih melihat banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam narkoba, mabuk-mabukan, penyembahan berhala apalagi masih ada. Sedih saya dengar ada di Nias banyak orang masih menyembah berhala, menyembah setan di Kalimantan, yang mungkin di Ambon juga, di Papua, di NTT juga masih banyak orang yang mungkin pakai opo-opo. Menyedihkan. Bagaimana orang bisa belajar kekristenan dari kita kalau kita melakukan seperti itu? Jadi ini semua akan terbukti apakah kita menjadi Kristen yang ikut-ikutan atau Kristen yang benar-benar. Dan Tuhan ini berbicara kepada setiap kita pada saat ini. Jadilah Kristen yang benar. Mulai dengan tanamkan pemahaman ini dalam diri kita bahwa kita menjadi Kristen karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi Kristen karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam diri kita. Karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menang atas kuasa iblis. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menang atas kuasa dosa. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menang atas setiap masalah seberat apapun. Semuanya ini akan semakin terbukti bahwa kita adalah Kristen yang sungguh-sungguh atau Kristen yang ikut-ikutan. Biarlah beberapa hal ini memberikan bukti kepada kita bahwa kita adalah seorang Kristen yang berkenan kepada Tuhan, Kristen yang sungguh-sungguh. Pertama, kita harus percaya bahwa kita menjadi Kristen karena Tuhan yang pilih kita. Kalau kita memiliki keyakinan ini di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kita akan kuat. Kenapa? Karena dengan mengimani, percaya bahwa Tuhan yang pilih kita menjadi Kristen,
maka kita percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Tuhan pasti akan berjanji, Tuhan pasti akan menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita, menguatkan kita. Baca lagi ya, Yesaya 41 ayat yang ke-10, ayat yang saya sangat diberkati, dan saya percaya kita semua diberkati. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita itu dipilih Tuhan. Dan Tuhan sudah mencurahkan rohnya, roh kudus, roh Kristus dalam diri kita, yang akan memampukan kita menang atas kuasa iblis, menang atas setiap masalah apapun, dan bahkan menang atas kuasa dosa. Jadilah kekristenan yang benar. Jangan jadi Kristen yang ikut-ikutan. Tuhan memberkati kita semua. Pasti apapun yang kita hadapi, masalah apapun, percayalah, Tuhan pasti menolong kita.